Setelah kemarin kita sudah menguji ya untuk impact run yang besar-besar, GT80 Pro. Di pengujian saya, baut ukuran M24, nomor kunci sok di 36, itu di 1500 mudah. Kemudian saya coba lagi siksa naik ke 1800, tapi bautnya memang lebih gede. M27 itu dipaksa-paksa. Ya namanya pengujian guys ya. Ya menurut saya yang G-Tool ini, yang besar ya, AP80 ini, ya untuk pemakaian yang 1500 Nm ke bawah ini masih oke. Saya lanjutkan ya, AP80 Pro Max. Saya ada konten bongkarnya, dan saya juga kolaborasi dengan G3 Channel. Paksa terus ya, naik dari mulai speed 1 kuat sampai 2100. Kemudian kita naikkan lagi variable speednya ke speed 2. Ternyata di 2400 itu mudah. Itu belum ganti baterai. Kita coba lagi di 2700 dengan baterai yang sama, belum ganti. Itu memang ngos-ngosan, tapi setelah ganti baterai langsung jos gitu ya. Itu di 2700 Nm. Tentu APR ini adalah produk-produk yang ekonomis. Murah meriah gitu ya. Walaupun murah meriah, tapi yang sudah saya tes ternyata mempunyai torsi yang tinggi. Kali ini kita akan coba lagi. Ini saya kedatangan APR yang berukuran kecil yang compact ya, untuk tipe AP84 Plus. Dalam paketnya juga ini sudah lengkap. Kita sudah dapat satu baterai, unit, dan aksesoris kayak mata obeng, mata roofing baja ringan, ada 3 kunci sok. Harganya sangat terjangkau di 400.000. Dalam video ini saya sudah tidak menguji torsi lagi untuk yang kecil ini ya. Saya lebih menekankan kepada kepraktisan dalam menggunakan untuk AP84 Plus ini dalam pemakaian kita sehari-hari. Misalnya kita akan bongkar motor, ya ngoprek-ngoprek motor gitu ya. Tapi jika Anda ingin melihat pengujian torsi, Anda bisa langsung ke G3 Channel. Beliau sudah menguji AP84 Plus ini ya. Nanti dilihat sampai berapa Newton meter. Oke, seperti apa paket di dalamnya dan bagaimana kepraktisannya, kita akan langsung uji. Let's go. Kita langsung unboxing APR. Ini K3L-nya ya, 24L0000427 Lithium Electric RAM. Di sini diklaim ya, ini speknya APR AP84 Plus setengah in, itu untuk ukuran Anvil. Kemudian ini tipenya. Nah, yang RPM-nya di 3500 RPM dengan torsi di 550 Nm. Ini pengencangan, kemudian ini breakdown up to 800 Nm, ini diklaim bisa membuka sampai 800 Nm. Cocok untuk motor dan mobil pribadi atau penghobi juga bisa nih guys ya. Kalau Anda membeli produk-produk APR, kemudian Anda membuatkan video pendek, Anda bisa upload di YouTube, di Instagram, di Facebook, TikTok, kemudian viral, nanti Anda akan mendapatkan hadiah dari APR. Anda akan dihubungi dari tim APR. Kemudian kartu garansi servis selama 5 tahun. Apabila barang yang diterima dalam keadaan normal, jika dalam waktu 7 hari ada kerusakan mesin, maka akan diganti baru kecuali baterai. Setelah 5 tahun, apabila ada kerusakan, Anda harus membayar sebesar jasa 150.000 dan spare part 100%. Garansi tidak berlaku jika kerusakan disebabkan karena pemakaian yang salah atau setelah dibongkar sendiri gitu guys ya. Biaya klaim garansi ditanggung pembeli. Ini biaya klaim mungkin biaya pengiriman ya. Kemudian buku petunjuk, ini bahasa Indonesia. Nah, ini paketan lumayan lengkap ya untuk sebuah impact RAM di harga 400 ribuan. Ini kita dapat pengunci ini ke Anvil ya. Kita mendapatkan kunci sok ya, ukuran 17, 19, dan 21 ini untuk mobil ya. Ini Anda bisa pakai sebagai adapter. Ini kan ada cak ya, kayak cak bor sama, ini ukuran 10 mili. Jadi paketannya lengkap 400 ribu. Wow, keren. Masih ditambah, mungkin Anda akan gunakan impact RAM ini untuk di baja ringan ya. Ada juga untuk penyekrupan, min plus charger ya, model yang kecil ya, wajar 400 ribuan guys. Ini kunci buat tadi ya, caknya bor, kita satuin aja. Dan kita sudah mendapatkan baterai. Ini baterai LXT, di sini diklaim 8Ah, nanti kita bongkar aja. Ini tipe baterainya 88 VF standar jumbo. Sebelum bongkar kita coba dulu guys ya. Halus suaranya, pembuka pengencangan. Nah, jadi indikator baterai itu adanya di alatnya di sini. Ini pengencangan yang slow, yang low ya. Pencet sekali lagi, pengencangan yang high, paling tinggi. Pembuka ini mode yang otomatis, tekan sekali lagi, yang langsam. Untuk sebuah harga di 400 ribuan, sudah dapat baterai, dapat charger. Brushless ya, ini dibalut karet, gripnya karet sampai ke bawah, sampai ke bodi pada motor. Ini untuk headnya ya,
Cover gearboxnya ini ada transparan seperti ini. Ini modelnya jadi kayak mirip Makita. LED di bawah. Enak sih kalau untuk mobil-mobil aja, motor ya. Kita lihat baterainya. Seperti ini guys ya. Jadi ini BMS yang model standar biasa. Ya emang ingat harganya yang 400 ribuan guys ya. Jadi masih pakai model kabel seperti ini. BMS-nya ada 3. Di sini 2000 mAh. Berarti di paralel atas bawah menjadi 4 ampere hour. Artinya kapasitas baterai ini adalah 4 ampere hour. Ya lumayan, 400 ribuan udah dapat impact run, nggak usah beli baterai ya nggak. Cuman dulu saya nge-review impact run yang paling murah itu unit only di 300 ribu. Itu cuman unitnya saja. Ini kita udah dapat aksesoris, udah dapat charger, udah dapat baterai, dapat impact run-nya 400 ribuan. Nah, kita akan coba buat buka baut roda. Ini kan dalam paketnya dapat 3 ukuran nih. Nah, ini nih 19 ya. Kita coba. Jangan lupa guys ya, gunakan speed yang tertinggi. Coba nih. Mana ya? Bisa guys, gampang ya. Satu lagi. Pengencangan. Tekan ini, reversible. Anda pilih yang tertinggi. Kalau impact run model kecil begini, compact begini, pakai variabel tertinggi nggak apa-apa, kocok 3 kali. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Cukup, udah ya. Ini yang saya maksud multifungsi nih, ngekrup, baja ringan, ngebor ya. Saya mau buka as roda. Sebelumnya saya buka knalpot dulu. Ini Beat nih guys, dari baru belum pernah dibuka nih. Gampang. Ini baterainya nggak penuh-penuh amat guys. Saya sisa tadi waktu membuka yang baut M16 ya. Kita coba nih. Lepas tuh. Belum pernah dibuka. Keras. Cara ngaco nih. Mau banting nggak tega. Gini-gini aja. Cara ngaco, jangan ikutin. 3 tahun nggak pernah dibuka. Jalan guys. Ini rem udah saya kendorin guys. Sekeras aja. Wah, kotor banget lah, belum pernah dibuka. 400 ribu. Menurut saya udah worth it. Full set loh, dapat baterai LXT, charger, unit, ada beberapa aksesoris full shock. Udah bisa buat bengkel ya, buka Astroda tadi gampang sekali, genjot kebuka. Nah, kita pasang guys. Nah, ini nomor shock 24 nih. Feeling aja guys. Nah, kita tinggal dudukkan knalpot. Oke. Kita setel remnya. Nah, ini saya mau pakai dulu ya. Kira-kira APR yang 400 ribuan multifungsi apa enggak gitu loh maksudnya. Apalagi dalam paketnya kan kayak gini guys. Nah, ada obeng kembang, obeng roofing buat baja ringan, obeng min, ada kunci shock 3. Ada yang bisa buat ngebor gini guys ya. Nah, nanti kita bisa pasang. Nanti saya coba. Ini barang harga 400 ribu. Nah, bisa buat ngapain aja nih kan gitu ya. Nah, ini ntar buat pasang ke ini guys. Cak yang ukuran 10 mili. Jadi kita pasang dulu cak ini, kemudian ini kita pasang skrupnya ya untuk penguncinya. Muternya terbalik ya, ngencenginya itu kayak kita mau ngelepas skrup. Nih. Nah, ini disertakan o-ring atau penguncinya juga. Gini. Nah, pasang, tutup. Nah, pada pembuka, mode ke kiri pembuka itu
dia satu variabel speed ya, speed auto. Yang ini auto, dia berhenti sendiri, atau kita ukur mode pembuka, dia hanya satu variabel speed. 2600 rpm. Kita mulai speed 2. 2300, speed 3, pengencangan. 2580. Oke, saya akan coba mulai dari penyakrupan dulu. Nanti nyopotnya gini guys ya. Ini o-ringnya dikeluarin, dikedepanin. Udah. Nah, ini turun. Baru kita tarik. Gitu guys. Kita coba penyakrupan. Ini balok meranti. Saya menggunakan variabel speed 1 dulu. Nah, ini pakai beat set atau mata obeng bawaan ya. Yang dari bonus. Ini kan kayak gini guys, ada lubangnya. Nah, langsung aja begini. Coba ya. Itu speed 1 ya. Itu ya. Nggak slip loh pada ininya, coba Anda lihat. Mata obeng pada skrupnya nggak slip. Ya artinya ya ketukannya ya udah cukup. Kalau ini slip berarti ketukannya terlalu gede. Ini enggak tuh. Buktinya apa? Ini masih bisa berdiri tuh. Ya. Kalau slip nggak mungkin skrup sama mata obeng bisa nahan begitu ya. Ini masih speed 1. Nah, tadi kan waktu tes RPM di 500-an RPM ya speed 1. Bang, itu kan nggak mungkin Bang buat nyekrup. Ya kan? Nggak enak. Ya kalau mau bicara enak pakai impact driver. Tapi kan ini kan saya mencoba untuk menggambarkan, menguji bahwa alat 400.000 ini bisa juga dipakai multifungsi. Ya, ini diantaranya nyekrup. Caranya gimana? Biar gampang. Ini triggernya kalian kocok. Lihat, fokus pada trigger ya. Bisa aja begitu. Tuh nggak slip tuh. Ya, saya akan coba naikkan dengan speed 2. Kemudian skrupnya saya panjangin lagi nih. Sistemnya sama ya, dikocok ya. Anda perhatikan pada triggernya. 1, 2, 3. Hajar ya. Nah, ini speed 2. Kita coba speed 3. Fokus pada trigger ya. 1, 2, 3. Kita hajar langsung ya. Ini speed 3. Ya itu kan kayu keras Bang. Ayo kita coba guys ya, sama-sama ya. Kita coba menggunakan multiplex. Kira-kira ke multiplex ini kan nggak keras, masih bisa nggak ya? Yuk kita coba. Jadi untuk mode penyekrupan ini Anda nggak usah menggunakan adapter lagi, langsung karena ada lubangnya. Oke, kita langsung penyekrupan pada multiplex. Saya menggunakan variabel speed 1. Kocok aja guys. Ya gitu. Tentu kalau mau nyaman banget ya impact driver guys ya. Tapi paling enggak dengan impact run yang kecil ini juga bisa dilakukan. Yang penting lihai dalam menekan trigger. Duh ya. Kita ganti mata obengnya. Saya menggunakan baut roofing kayak gini, baja ringan. Sudah dalam paket pembelian, kita udah dapat gratis. Cocoknya kalau menurut saya Anda gunakan variabel speed 3 kalau Anda mau skrup-skrup baja ringan ya. Ini baja ringan saya rangkap 2. Kita coba ya. Harus ini ya, melepas trigger, jangan lupa, jangan telat. Asal bunyi track langsung lepas trigger. Anda perhatikan triggernya. Ya, pas bunyi langsung lepas. Gitu guys ya. Jadi ini langsung lepas gitu. Dan ini nggak dol. Nah, mungkin Anda akhirnya jadi bingung. Dan memang banyak sekali pertanyaan di WA saya. Bang, untuk baja ringan lebih cocoknya itu sebenarnya impact driver atau bore cordless. Kalau saya pribadi lebih menyukai impact driver daripada bore cordless ya. Kalau ini kan impact run namanya.
Kenapa? Karena pada baja ringan ini dibutuhkan RPM tinggi untuk mengebor di awalnya supaya lebih cepat. Sementara bor cordless sekencang-kencangnya, apalagi kalau yang cuma 18 volt, 12 volt itu kan RPM-nya paling 1200. Kalau ini speed 3 tadi udah 2500. Jadi memang lebih cepat. Impact run atau impact driver tuh untuk baja ringan lebih cepat. Makanya saya lebih suka kalau impact driver, impact run tuh buat baja ringan. Enak guys ya, karena RPM-nya tinggi. Nih. Cepet kan? Dan ini ringan, kecil. Ini ada bor kipas ya yang self drilling nomor 19 mili ya. Ini kan modelnya kayak gini nih langsung. Jadi caknya nggak perlu dipasang. Kalau bor kipas, nanti kita coba bor biasa. Coba gini guys ya. Ini balok meranti, saya coba speednya 3 nih. Ini udah speed 3. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Kita coba lagi. 1, 2, 3. Sekarang bagaimana kalau misalnya Anda nggak punya bor kipas? Mungkin Anda punyanya bor biasa ya. Nah, nggak usah khawatir. Dalam paketnya kita udah dapat cak. 400.000 sudah lengkap. Bagi yang mau menghemat guys. Ini sekali lagi bagi yang mau menghemat. Kalau uangnya banyak mah beli masing-masing ya. Buat ngebor pakai bor cordless. Buat nyekrup pakai impact driver. Buat buka baut pakai impact run. Tapi kan nggak semua orang dananya nganggur banyak gitu ya. Nggak semua mungkin orang tuh senggang uangnya kan. Ini bor kayu ya. Gimana bang kalau buat bor tembok? Saya nggak rekomendasikan, jangan ya. Impact run atau impact driver gitu ya, itu impactnya ke kanan sama ke kiri. Sementara untuk tembok butuh impact drill, impactnya ke depan, sambil muter sambil nonjok ke tembok. Kita langsung bor gini guys. Impactnya bekerja. Gitu guys ya, jadi di pengujian tadi saya coba untuk membuka as roda motor. Kita buka dan ternyata juga mudah. Ya mengingat kalau kita lihat pada spesifikasi motor itu, kalau kita ke Google gitu, itu bisa dicari, nanti juga saya akan lampirkan di video ini. Di pengujian berikutnya juga saya coba ya, dan ternyata untuk penyekrupan juga nggak ada masalah. Lancar ya, yang penting kita lihai dalam menekan triggernya. Pada multiplex, pada balok meranti, nggak ada masalah. Semua bisa dilakukan dengan AP84 Plus ini. Ya tapi kalau Anda dananya lebih, ya saran saya ya untuk penyekrupan Anda bisa beli impact driver. Untuk pengeboran misalnya di media kayu juga tinggal beli impact drill ya, atau bor cordless gitu ya. Itu lebih sip lagi. Tapi walaupun begitu kalau Anda pemula ya, mau start ya untuk menyalurkan hobi ngoprek-ngoprek, atau Anda yang pengennya punya satu aja untuk semuanya, nah Anda bisa gunakan ini. Yang penting bahwa impact run ini tidak bisa untuk pengeboran pada media beton ataupun tembok. Kalau sekedar kayu besi itu bisa. Apalagi dalam paketnya ini juga sudah dikasih aksesoris cak ya, jadi kita bisa gunakan impact run ini untuk pengeboran. Misalnya Anda punya bengkel motor ya, baru start di awal ya kan, itu modal mungkin masih pas-pasan ya, Anda bisa mencoba ya dengan impact run harga murah meriah yang hanya 400-an ribu ini. Ya kan semua proses guys ya. Nanti kalau ada dana lebih Anda bisa upgrade dengan torsi yang lebih gede-gede lagi. Yang penting kan running dulu ya kalau usaha ya. Saya iseng untuk membuka baut roda mobil saya XL7 Suzuki juga nggak ada masalah. Satu kejotan langsung lepas. Jadi kalau untuk bongkar-bongkar kayak misalnya kaki-kaki pada mobil, pada ceruan mesin, untuk yang ngebuka-buka saja ya, ini masih oke banget. Karena kalau ceruan mesin pengencangan harus menggunakan kunci torsi. Oke, menurut saya di harga 400 ribuan ini recommended ya. Karena ya paketan lengkap, sudah ada baterai, model baterainya juga LXT, bisa saling bertukar. Langsung aja kunjungi link pembelian yang sudah saya siapkan di pojok kiri bawah, itu langsung larinya ke Shopee, ya. Cari mana terdekat, mana termurah. Semoga video ini bermanfaat. Saya Om Ayi, Abang Channel, sampai jumpa di video berikutnya.